Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya diberi kepercayaan untuk mengemban tanggung jawab sebagai manajer perkebunan. Ini adalah amanah yang besar yang saya terima dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Saya percaya bahwa keberhasilan sebuah perkebunan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau jumlah produksi, tetapi oleh kualitas manajemen, sinergi tim, komitmen terhadap keberlanjutan. Karena itu, bersama-sama kita akan bangun sistem kerja yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi masa depan melalui inovasi dan kerja keras. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Al-Fatir. Saya menjabat sebagai manajer perkebunan PT Spring. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait peningkatan produktivitas berbasis Green Productivity. Baiklah, yang pertama itu ada latar belakang. Indonesia adalah produsen karet terbesar kedua di dunia, yang dimana Indonesia merupakan penghasil karet alam dunia sekitar 28% dari produksi karet dunia di tahun 2010. Sedikit ke belakang dari Thailand, yaitu sekitar 30%. Bagian besar produksi karet ini dihasilkan oleh pengusaha kecil, yaitu sekitar 80%, perusahaan swasta 10%, dan pemerintah 10%. Meskipun demikian, tingkat produktivitas per hektar lahan di Indonesia masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan produktivitas Thailand dan Malaysia dengan luas areal perkebunan yang jauh lebih kecil. Thailand dengan luas areal perkebunan 2,6 juta hektar memiliki produktivitas 1.699 kg per hektar, sedangkan Malaysia dengan luas areal perkebunan 1,2 juta hektar memiliki produktivitas 1.411 kg per hektar. Baiklah, tujuan untuk presentasi ini adalah untuk merumuskan alternatif strategi berikut skenario terbaik pada peningkatan produktivitas budidaya karet melalui pendekatan konsep Green Productivity atau GP. Baiklah, apa itu GP, Green Productivity? Yaitu strategi yang mengintegrasikan peningkatan produktivitas, bisnis, dan kinerja lingkungan secara bersamaan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Green Productivity ini mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas proses produksi, yang dimana proses produksi karet alam melalui pendekatan GP merupakan suatu terobosan yang dapat menganalisis dampak lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari adanya kegiatan eksploitasi pada kegiatan perkebunan. Konsep produktivitas hijau dapat memperbaiki kegiatan produksi yang ada melalui minimalisasi penggunaan sumber daya dan limbah. Baiklah, strategi perbaikan manajemen perkebunan yang pertama ini ada perbaikan kualitas SDM, yang kedua kerjasama dengan berbagai instansi penelitian, yang ketiga penyediaan sarana dan prasarana produksi, yang keempat adalah optimalisasi pemanfaatan lahan. Yang dimana peningkatan kualitas SDM ini yaitu pelatihan keahlian keterampilan dan keuletan dalam seluruh kegiatan karyawan. Baru yang kedua itu ada kerjasama dengan berbagai instansi penelitian, yang dimana pertama tuh penerapan teknik budidaya karet terbaik, yang kedua penentuan klon unggulan, yang ketiga penentuan rekomendasi bahan penunjang budidaya karet. Baru selanjutnya itu ada penyediaan sarana dan prasarana produksi, yang dimana pertama itu ada peralatan pemanenan, yang kedua material budidaya karet, sarana transportasi dan komunikasi. Baru selanjutnya itu ada yang keempat itu untuk meningkatkan strategi manajemen perkebunan ini ada optimalisasi pemanfaatan lahan atau semi intensifikasi, yang dimana yang pertama itu perluasan lahan area perkebunan, yang kedua perlakuan atau treatment pengambilan kesuburan lahan, yang ketiga replanting tanaman yang berproduksi rendah, yang dimana akhirnya itu akan meningkatkan produksi latex. Baiklah, selanjutnya itu ada strategi manajemen perkebunan
dengan ditambah dengan metode GP atau Green Productivity. Dengan manajemen perkebunan yang baik dan digabungkan dengan pendekatan productivity GP, maka sistem perkebunan akan menjadi efisien, produktif, dan berkelanjutan. Yang pertama, efisiensi operasional meningkat, produktivitas tanaman naik. Yang ketiga, dampak lingkungan menurun. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM. Yang kelima, sistem berbasis evaluasi dan berkelanjutan. Baiklah, ini ada hasil dari jurnal Marimani 2013 yang berjudul Peningkatan Produktivitas Proses Budidaya Karya Alam dengan Pendekatan Green Productivity yang terjadi di studi kasus di PT SYZ. Baiklah, dapat kita lihat yaitu ada setelah digabungkannya perbaikan manajemen dan GP tadi, maka terdapat faktor yang pertama itu ada kesediaan sarana dan proses produksi. Yang paling tinggi itu adalah pada pemeliharaan dan perawatan tanaman. Baru yang ketiga tuh ada aktor. Yang paling tinggi itu ada direksi perusahaan yaitu 0,362. Baru tujuannya itu ada meningkatkan produksi latex, pengurangan dampak terhadap lingkungan, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang akhirnya itu nanti itu akan menjadi alternatif, jalan alternatifnya yaitu pemanfaatan sampah, substitusi bagian penggunaan pupuk, baru semi insentif dan replanting tanaman bereproduksi. Baiklah, jadi hasil dari kesimpulan presentasi ini, pendekatan Green Productivity GP terbukti menjadi strategi inovatif yang mengintegrasikan peningkatan efisiensi produksi dan pelestarian lingkungan secara simultan. Dengan mengimplementasikan manajemen perkebunan baik melalui strategi GP yang meliputi penyediaan sarana prasarana, optimalisasi lahan, kerjasama penelitian, dan peningkatan kualitas SDM eh, dapat dicapai peningkatan kualitas tanaman, pengurangan dampak lingkungan, serta efisiensi operasional yang meningkat, operasional yang lebih tinggi, sehingga strategi ini mengarah pada sistem budidaya yang lebih berkelanjutan berbasis evaluasi keberlanjutan dengan sistem manajemen yang baik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.